Selamat jalan, Guru Banyu. Hati-hati, Likang. Berlatih. Tapi jangan lupakan hatimu. Banyu Wiratama mengencangkan sabuk pengamannya. Di bawahnya, Hong Kong terbentang seperti jaring laba-laba elektronik yang berkilauan, bahkan di pukul 5 pagi. Udara dingin bulan November menusuk menembus jaket kerjanya yang tipis. Dia berada di lantai 48 sebuah gedung pencakar langit yang sedang dibangun. Tugasnya hari ini adalah memeriksa kekuatan perancah, scaffolding, setelah angin kencang semalam. Di kejauhan, di kaki bukit, sebuah biara kuno dengan atap melengkung yang khas tampak damai, kontras dengan hutan beton di sekelilingnya. Biara Naga Langit, pusat pelatihan kungfu Shaolin yang terkenal itu. Dia menghela napas, uap putih keluar dari mulutnya. Tangannya yang kapalan, yang lebih biasa memegang cangkul di sawah Banyumas, kini memegang kunci pas baja yang dingin. Banyu adalah seorang TKI, tenaga kerja Indonesia. Satu dari ribuan yang datang ke negeri ini dengan mimpi sederhana, membangun rumah untuk ibunya dan membiayai sekolah adik-adiknya. Dia bukan siapa-siapa di sini. Dia hanyalah sepasang tangan, sekrup kecil dalam mesin raksasa pembangunan kota. Setiap pagi sebelum bekerja, saat yang lain masih terlelap, Banyu selalu menyempatkan diri, bukan untuk berolahraga biasa. Di sudut taman kecil yang tersembunyi di antara blok-blok apartemen, dia berlatih. Gerakannya tidak seperti senam pagi. Itu adalah rangkaian kuda-kuda rendah, sapuan kaki yang cepat, dan gerakan tangan yang mengalir namun tajam. Dia berlatih pencak silat, warisan kakeknya. Aliran silat petir selatan, sebuah gaya yang kurang dikenal bahkan di Indonesia, berasal dari desanya di kaki Gunung Slamet. Gerakannya hening, nyaris tanpa suara. Berbeda dengan para pemuda yang berlatih di sisi lain taman, yang berteriak-teriak sambil memukul-mukul bantalan. Banyu berlatih untuk ketenangan. Silat baginya adalah cara untuk terhubung dengan rumah yang ribuan kilometer jauhnya. Itu adalah caranya menjaga kewarasan di tengah tekanan kerja yang gila dan rasa rindu yang menyayat. Keringat yang mengalir adalah temannya, mengingatkannya bahwa dia masih hidup dan berjuang. Tiba-tiba, seorang pria tua yang sedang berlatih tai chi di dekatnya berhenti. Dia memperhatikan Banyu sejenak. Matanya yang sipit menelusuri alur gerakan Banyu. Pria itu mengangguk kecil, sebuah pengakuan dalam diam, lalu kembali ke gerakannya sendiri. Banyu tidak menyadarinya. Fokusnya terkunci. Baginya, setiap gerakan adalah doa, setiap tarikan napas adalah janji untuk pulang sebagai pemenang. Di lokasi kerja, Banyu dikenal sebagai pekerja yang paling cekatan dan pendiam. Dia bisa berjalan di atas balok baja setipis 2 jengkal di ketinggian ratusan meter dengan ketenangan seorang biksu. Teman-temannya, sesama TKI, sering bercanda bahwa Banyu punya ilmu ringan tubuh. Banyu hanya tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa keseimbangan itu bukanlah bakat. Itu adalah hasil dari ribuan jam latihan kuda-kuda yang ditempa kakeknya sejak dia masih bocah ingusan. Hari itu, mandor proyek, Tuan Wong, mengumumkan sesuatu. Perancah di biara Naga Langit perlu diperbaiki. Ada bagian atap kuno yang retak. Mereka butuh orang terbaik yang tidak takut tinggi. Mata Tuan Wong menatap lurus ke arah Banyu. Banyu, kamu dan timmu, besok pagi, jangan buat masalah. Mereka orang-orang penting. Banyu hanya mengangguk. Dia tidak tahu bahwa anggukan itu adalah awal dari takdir yang akan mengubah segalanya. Dia memandang biara di kejauhan itu sekali lagi. Dari tempat kerjanya, dia sering mendengar teriakan dan suara kayu patah dari tempat latihan mereka. Para murid Shaolin. Dia pernah melihat mereka di kota, berjalan dengan dagu terangkat, seragam abu-abu mereka rapi, dan kepala pelontos mereka berkilau. Mereka adalah kebanggaan kota. Dan dia hanyalah seorang kuli bangunan dari Banyumas. Keesokan harinya, Banyu dan 3 temannya, Amir, Dadang, dan Udin, tiba di biara Naga Langit. Tempat itu luar biasa. Udaranya bersih. Aroma dupa dan pinus bercampur jadi satu. Berbeda sekali dengan debu konstruksi yang biasa mereka hirup. Mereka disambut oleh seorang biksu muda dengan wajah kaku. Lewat sini.
Jangan sentuh apapun. Jangan berisik. Selesaikan pekerjaan kalian dan pergi, katanya dalam bahasa Kanton, yang diterjemahkan Tuan Wong dengan nada lebih sopan. Banyu dan timnya mulai bekerja di sayap barat biara, memasang perancah dengan hati-hati di sekitar ukiran naga kayu yang berusia ratusan tahun. Pekerjaan itu rumit. Mereka harus presisi. Tidak boleh ada satu baut pun yang jatuh dan merusak lantai kayu kuno di bawahnya. Banyu bekerja dalam diam. Fokusnya tajam. Dia bergerak di antara tiang-tiang baja seperti seekor kucing, nyaris tanpa suara. Di halaman tengah biara, latihan pagi sedang berlangsung. Ratusan murid dalam formasi yang rapi bergerak serempak. Suara mereka memecah keheningan pagi. Ha! Hiaat! Pukulan mereka membelah angin. Itu adalah pemandangan yang mengintimidasi. Kuat, sinkron, dan mematikan. Amir, yang bekerja di sebelah Banyu, berbisik. Edan, Nyu. Kayak di film-film Bruce Lee. Kita ini kayak semut di sarang naga. Banyu hanya tersenyum tipis. Dia menghormati disiplin mereka. Dia bisa merasakan tenaga atau ki yang terpancar dari latihan mereka. Itu murni, tapi terasa kaku. Sangat berbeda dengan silat yang dia pelajari, yang lebih mengandalkan rasa, dan aliran alam, seperti air yang mencari celah atau petir yang menyambar tiba-tiba. Dia melanjutkan pekerjaannya, mengencangkan bau terakhir. Saat istirahat makan siang, Banyu, Amir, dan yang lain duduk di bawah pohon beringin di tepi halaman, membuka kotak nasi bekal mereka. Nasi, tempe orek, dan sambal. Aroma yang sangat Indonesia. Tiba-tiba, sekelompok murid muda Shaolin, dipimpin oleh seorang pemuda tinggi dengan tatapan sombong, berjalan melewati mereka. Pemuda itu bernama Li Kang, murid terbaik di angkatannya. Li Kang berhenti, hidungnya sedikit berkerut. Mungkin karena aroma sambal terasi yang kuat. Dia memandang rendah pada kotak makan Banyu. Apa yang kalian makan? Baunya seperti ikan busuk, katanya dalam bahasa Mandarin. Tahu bahwa beberapa pekerja mungkin mengerti. Amir yang fasih berbahasa Mandarin. Wajahnya langsung memerah. Kami makan siang, Tuan Muda. Jawab Amir sopan. Li Kang tertawa. Pekerja rendahan. Makanan rendahan. Matanya lalu tertuju pada Banyu, yang tetap tenang menyantap makannya. Ada sesuatu dalam ketenangan Banyu yang membuat Li Kang jengkel. Dia melihat tangan Banyu yang kapalan. Kalian orang Indonesia, hanya tahu bekerja seperti kuli. Tidak ada seni. Ejeknya. Banyu mendongak. Matanya bertemu dengan mata Li Kang. Makan adalah seni untuk bertahan hidup, Tuan Muda. Bekerja keras adalah seni menghidupi keluarga. Setiap orang punya seninya masing-masing, kata Banyu dalam bahasa Mandarin yang pelan namun jelas. Li Kang terkejut Banyu bisa menjawab. Ejekannya berbalik. Sebelum Li Kang bisa membalas, Banyu merasa pegal di bahunya. Dia berdiri, dan secara refleks, melakukan sedikit peregangan. Gerakan memutar bahu yang mengalir. Dilanjutkan dengan kuda-kuda rendah sejenak untuk meluruskan punggungnya. Itu adalah gerakan dasar dari aliran petir selatan. Cara untuk melemaskan otot yang tegang. Li Kang dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lihat, dia menari. Tarian kuli yang aneh. Mungkin itu tarian untuk memanggil hujan. Banyu berhenti. Dia tidak bermaksud pamer. Itu hanya refleks. Tapi tawa mereka terdengar di seluruh halaman. Itu bukan tarian, kata Banyu pelan. Li Kang menyeringai. Oh ya? Jadi apa itu? Gerakan monyet? Kungfu Mu jelek sekali. Hinaan itu menusuk. Bukan karena dia dihina, tapi karena gerakan yang dia anggap suci, warisan kakeknya, ditertawakan. Banyu hanya diam, mengepalkan tangannya di dalam saku, lalu kembali duduk dan menyelesaikan makannya. Keheningannya disalahartikan sebagai kekalahan. Insiden, tarian aneh, itu menyebar cepat di antara para murid muda. Banyu, si kuli TKI, menjadi bahan lelucon baru. Setiap kali Banyu dan timnya lewat,
Para murid muda akan menirukan gerakan peregangan Banyu dengan gaya yang dibesar-besarkan, lalu tertawa. Banyu mengabaikannya. Amir dan Dadang yang merasa panas. Tapi Banyu menenangkan mereka. Kita di sini untuk kerja, Mir. Bukan cari ribut. Biarkan saja. Hari ketiga pekerjaan mereka. Banyu sedang berada di perancah tertinggi, sekitar 10 meter di atas lantai batu halaman, memperbaiki balok kayu atap yang retak. Di bawah, Likang dan kelompoknya sedang berlatih dengan tombak. Latihan mereka sangat agresif. Ujung tombak berdesing-desing membelah angin. Grandmaster Chen, kepala biara, mengamati dari kejauhan dengan tangan terlipat di punggung. Banyu fokus pada pekerjaannya. Dia harus memasang penahan kayu sementara sebelum tim restorasi datang. Di bawahnya, Amir sedang menyiapkan adukan semen khusus. Tiba-tiba, Likang, yang sedang memamerkan jurus putaran tombak, sengaja kehilangan keseimbangan. Tombaknya terlepas dari genggaman dan berputar, tidak ke arah temannya, tapi ke arah Amir. Ujung tombak kayu yang berat itu meluncur deras, mengarah tepat ke kepala Amir yang sedang menunduk. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. "Amir, awas!" teriak Dadang. Amir mendongak, matanya terbelalak ngeri, tapi tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Banyu, yang berada 10 meter di atas, melihat semua itu. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada waktu untuk turun. Dia melepaskan sabuk pengamannya, melompat dari perancah. Bukan lompatan bunuh diri. Dia mengincar tali-tali perancah yang menjuntai. Dia meluncur turun di sepanjang tiang baja. Gesekannya membuat telapak tangannya panas dan melepuh. Tapi dia tidak peduli. 5 meter dari tanah, dia melepaskan pegangan. Tubuhnya memutar di udara, dan mendarat di tanah dengan posisi berjongkok yang sempurna. Kuda-kuda silat yang kokoh. Bruk! Dia mendarat tepat di depan Amir. Di saat yang sama tombak itu tiba. Banyu tidak mencoba menghindar. Dia juga tidak mencoba menendang. Dia hanya mengangkat satu tangan. Bukan meninju. Telapak tangannya terbuka. Ini adalah taplak. Teknik dasar aliran petir selatan. Dia tidak melawan kekuatan tombak itu, tapi dia menerima dan mengalihkannya. Sesaat sebelum tombak itu mengenai wajahnya, telapak tangannya menyentuh batang kayu itu, memutarnya sepersekian derajat. Serak! Tombak itu meleset tipis dari wajah Banyu, malah menancap dalam di tiang kayu perancah di sebelahnya. Getarannya begitu kuat hingga tiang kayu itu retak. Hening! Seluruh halaman biara yang tadinya riuh dengan suara latihan, kini senyap. Ratusan pasang mata menatap Banyu. Amir terduduk di tanah, gemetar. Dadang dan Udin ternganga. Likang, si pelaku, berdiri kaget. Dia bermaksud menakut-nakuti Amir. Tidak menyangka Banyu akan melompat dari atas. Dia lebih kaget lagi melihat bagaimana Banyu mendarat dan menangkis tombaknya. Itu bukan keberuntungan. Pendaratan itu sempurna. Tangkisan itu, dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Banyu berdiri. Napasnya tenang, meski dadanya berdebar kencang karena adrenalin. Dia menatap tangannya yang melepuh dan berdarah karena gesekan tiang baja. Dia lalu menatap Likang. Tatapannya tidak marah. Tatapannya dingin. Sedih. Hampir saja celaka. Hanya itu yang dia katakan. Grandmaster Chen, yang melihat semuanya dari kejauhan, melangkah maju. Matanya yang tua tapi tajam menatap Banyu. Lalu ke tombak yang menancap. Lalu kembali ke Banyu. Dia melihat tangan Banyu yang terluka. Pendaratan yang bagus. Dan tangkisan yang cepat. Kata Chen pelan. "Siapa namamu?" "Banyu, Tuan." Jawab Banyu sambil membungkuk sedikit. Menahan perih di tangannya. Chen mengangguk. "Likang, kamu ceroboh. Latihanmu kurang. Kelilingi halaman 50 kali." Bentak Chen. Likang menunduk. Wajahnya merah karena malu dan marah. Malu karena ditegur di depan umum. Dan marah karena si kulit TKI itu kini jadi pusat perhatian. Saat dia berlari, matanya menatap Banyu dengan kebencian. Banyu tidak peduli. Dia membantu Amir berdiri. "Kamu nggak apa-apa, Mir?" Amir mengangguk.
Masih syok, Banyu lalu kembali ke perancah, membalut tangannya dengan sobekan kain, dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi semua orang di biara itu tahu, mereka baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Tarian aneh si kuli, ternyata, bisa menyelamatkan nyawa. Kejadian itu membuat posisi Banyu semakin sulit. Jika sebelumnya dia hanya bahan lelucon, sekarang dia adalah sumber rasa malu bagi Li Kang. Li Kang, sebagai murid favorit dan paling berbakat, tidak terima seorang TKI rendahan mempermalukannya di depan Grandmaster Chen dan seluruh biara. Dia tidak bisa membalas secara fisik, karena Grandmaster Chen kini mengawasi Banyu dengan minat yang aneh. Jadi, Li Kang menggunakan cara lain. Dia dan kelompoknya mulai mengganggu pekerjaan Banyu secara halus. Tali yang sudah diikat Banyu tiba-tiba ditemukan kendor. Alat-alat yang diletakkan di satu tempat tahu-tahu berpindah. Adukan semen yang disiapkan Amir tidak sengaja tersenggol dan tumpah. Semua sabotase kecil ini memperlambat pekerjaan mereka dan membuat Tuan Wong marah. Banyu tahu siapa pelakunya. Dia bisa merasakan mata Li Kang mengawasinya dari jauh saat dia bekerja. Tapi Banyu tetap diam. Kakeknya pernah berpesan, ilmu padi, Nyu, makin berisi, makin merunduk. Jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Amarah itu api, kalau kecil menghangatkan, kalau besar membakar hangus dirimu sendiri. Banyu memilih untuk menjadi air. Amir dan Dadang tidak sesabar Banyu. Ini sudah keterlaluan, Nyu. Kita harus lapor ke Tuan Wong atau Grandmaster, kata Dadang suatu sore, setelah menemukan ban gerobak mereka di Kempesi. Banyu menggeleng. Lapor apa? Kita tidak punya bukti. Mereka akan bilang kita ceroboh. Sudah, kita perbaiki saja. Tinggal 2 hari lagi. Setelah itu kita pergi dari sini. Malam itu, Banyu tidak bisa tidur. Dia pergi ke taman tempatnya biasa berlatih. Dia tidak berlatih jurus. Dia hanya duduk bersila, semedi. Dia mencoba menenangkan hatinya. Tapi bayangan wajah sombong Li Kang terus muncul. Bayangan teman-temannya yang kelelahan karena harus kerja 2 kali lipat. Bayangan ibunya di Banyumas. Dia mengirim uang untuk menghidupi mereka, bukan untuk mencari masalah. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. Pria tua yang biasa berlatih tai chi di taman itu menghampirinya. Hati yang gelisah tidak bisa melihat jalan, kata pria tua itu dalam bahasa Mandarin yang kental. Banyu terkejut. Maaf, Paman. Saya mengganggu. Pria tua itu duduk di sebelahnya. Saya lihat kamu di biara itu. Saya lihat lompatanmu. Banyu kaget. Paman siapa? Pria tua itu tersenyum. Hanya seorang tukang sapu tua. Dia memandang Banyu. Gerakanmu bagus. Kuat. Tapi tersembunyi. Seperti akar pohon beringin. Tapi hatimu sedang terbakar. Banyu menunduk. Mereka menghina kami, Paman. Mereka merendahkan pekerjaan kami. Dan mereka menghina tarian saya. Pria tua itu tertawa pelan. Bukan tarian yang mereka hina. Mereka menghina apa yang tidak mereka mengerti. Kungfu mereka hebat, tapi mata mereka buta. Mereka melihat kulit, tidak melihat isi. Pria tua itu lalu berdiri. Dia melakukan satu gerakan tai chi, lambat namun penuh tenaga. Air, dia selalu mengalah. Tapi air juga yang bisa melubangi batu. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan. Kamu air, atau kamu api? Nak. Pria tua itu lalu pergi begitu saja, meninggalkan Banyu sendirian dengan pikirannya. Hari terakhir pekerjaan. Banyu dan timnya sedang membereskan peralatan. Mereka lega. Akhirnya, mereka bisa pergi dari sarang naga yang tidak ramah ini. Tuan Wong sudah menunggu di truk, siap membayar mereka. Saat Banyu membawa gulungan tali terakhir keluar dari gerbang biara, Li Kang dan sekitar selusin murid senior menghadangnya. Pekerjaanmu sudah selesai, TKI? Tanya Li Kang, nadanya mengejek. Banyu mengangguk. Sudah, Tuan Muda. Kami permisi. Banyu mencoba berjalan melewatinya.
Tapi dua murid lain menghalangi jalannya. Tidak secepat itu, kata Likang. Kamu sudah membuat banyak masalah di sini. Kamu membuatku malu. Banyu menghela napas. Saya tidak membuat masalah. Saya hanya bekerja. Masalahmu adalah urusanmu sendiri. Jawaban tenang Banyu membuat Likang semakin marah. Manusia rendahan sepertimu berani mengajariku. Likang maju selangkah. Aku tahu kamu punya trik. Lompatanmu, tangkisanmu. Itu bukan gerakan kuli biasa. Kamu menyembunyikan sesuatu. Amir dan Dadang yang melihat Banyu dihadang, langsung berlari mendekat. Ada apa ini, Nyu? Bisik Amir cemas. Tuan muda, kami harus pergi. Mandor sudah menunggu, kata Amir pada Likang. Likang tertawa. Mandor? Hah, dengar. Tekai, aku tidak peduli dengan mandormu. Aku tidak terima dipermalukan di rumahku sendiri oleh orang sepertimu. Dia menunjuk Banyu. Aku, Likang, murid utama Biara Naga Langit, menantangmu bertarung. Di sini, sekarang. Seluruh halaman hening. Ini adalah tantangan resmi. Menolak berarti pengecut. Menerima berarti. Banyu memandang Likang, lalu ke teman-temannya, lalu ke gerbang biara. Dia melihat Grandmaster Chen berdiri di kejauhan, mengamati, tapi tidak campur tangan. Saya tidak mau bertarung, kata Banyu tegas. Saya kesini untuk bekerja, bukan untuk berkelahi. Pengecut, teriak Likang. Aku tahu. Tarian aneh MU itu hanya untuk pertunjukan. Tidak ada isinya. Sama seperti negaramu, hanya besar omong. Nah, itu sudah keterlaluan. Menghina Banyu, dia bisa terima. Menghina pekerjaannya, dia bisa sabar. Tapi menghina negaranya, darah Banyu mendidih. Dia ingat kakeknya, seorang veteran perang, yang mengajarinya silat. Silat itu penjaga, Nyu. Penjaga diri, penjaga keluarga, penjaga kehormatan. Banyu meletakkan gulungan tali itu perlahan. Dia menatap Likang. Dingin. Saya ulangi. Saya tidak mau bertarung. Dia berbalik untuk mengambil tali itu lagi. Likang, merasa menang, tertawa dan mendorong bahu Banyu dari belakang. Pergi sana, anjing kampung. Kembali ke. Banyu tidak jatuh. Dia hanya terdorong selangkah. Dia berhenti. Dia memejamkan mata sejenak. Cukup. Desisnya. Dia berbalik. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan atau kesabaran. Matanya berkilat. Baik. Kamu ingin bertarung. Tapi tidak di sini. Dan tidak sekarang. Likang menyeringai. Oh? Jadi kapan, pengecut? Minggu depan, kata Banyu. Ada festival musim gugur di kota. Aku dengar biara kalian akan mengadakan turnamen terbuka. Aku akan mendaftar. Aku akan melawanmu di atas panggung, di depan semua orang. Supaya semua orang bisa lihat. Seringai Likang hilang. Dia tidak menyangka Banyu akan berani mengambil tantangan di panggung utama. Itu adalah acara terbesar biara. Kekalahan di sana akan sangat memalukan. Tapi di depan semua temannya, dia tidak bisa mundur. Baik, aku akan menunggumu di final. TKI. Kalau kamu bahkan bisa lolos babak pertama, aku akan menghancurkanmu dan tarian monyet MU itu. Banyu mengangguk. Sampai jumpa minggu depan. Dia mengambil talinya dan berjalan melewati Likang yang terdiam. Amir dan Dadang mengikutinya. Wajah mereka pucat tapi juga bangga. Saat melewati gerbang, Banyu mendengar suara Grandmaster Chen. Pilihan yang menarik. Banyu. Jangan kecewakan saya. Banyu tidak menoleh. Seminggu itu terasa seperti setahun. Berita TKI kuli bangunan menantang murid terbaik Shaolin menyebar di antara komunitas pekerja Indonesia di Hong Kong. Banyu menjadi pembicaraan di warung-warung Tegal dan di masjid-masjid saat salat Jumat. Sebagian besar mendukung, tapi lebih banyak yang cemas. Nekat banget si Banyu, kata mereka. Cari penyakit.
Amir dan Dadang adalah pendukungnya yang paling setia. Hajar aja, Nyu. Biar tahu rasa dia, kata Dadang berapi-api. Tapi Amir lebih khawatir. Kamu yakin, Nyu? Dia itu Likang. Juara bertahan 3 kali. Pukulannya bisa mematahkan papan 3 tumpuk. Banyu sendiri dilanda dilema. Dia duduk di kamar kosnya yang sempit, memandangi foto ibunya dan adik-adiknya. Dia datang ke Hong Kong untuk mereka. Jika dia bertarung dan kalah, dia mungkin akan dipermalukan. Tapi jika dia menang, dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Tuan Wong pasti tidak suka pekerjanya cari ribut dengan orang penting. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan atau rasa malu. Ini soal marwah, kehormatan. Li Kang tidak hanya menghinanya. Dia menghina teman-temannya, pekerjaannya, dan negaranya. Dia menghina warisan kakeknya. Silat bukan untuk dipamerkan, Nyu. Suara kakeknya terngiang. Tapi silat juga bukan untuk disembunyikan saat kehormatan diinjak-injak. Banyu mengambil sarung gajah duduk kesayangannya. Dia melilitkannya di pinggang, seperti yang biasa dia lakukan di Banyumas. Dia teringat malam-malam latihan di bawah sinar bulan, di halaman rumah yang becek. Kakeknya, Guru Harjono, akan duduk di teras, minum kopi jahe. Kuda-kudamu masih goyang, Nyu. Kurang nancep. Kamu itu petir selatan. Petir itu akarnya di bumi, tapi tujuannya ke langit. Kokoh. Dia berdiri. Keputusannya sudah bulat. Dia tidak akan mundur. Dia tidak bertarung untuk menang atau kalah. Dia bertarung untuk membuktikan bahwa dia ada. Bahwa TKI bukan hanya kuli. Bahwa pencak silat bukan tarian aneh. Dia keluar ke taman. Kali ini, dia tidak berlatih sembunyi-sembunyi. Dia berlatih di bawah lampu taman yang terang. Dia mulai dengan kuda-kuda. Kaki kirinya maju, tubuhnya merendah. Nancep. Dia memukul angin. Pukulan silat. Cepat, tidak bertenaga besar di awal, tapi meledak di ujung. Set, set, set. Pria tua tukang sapu itu ada di sana lagi. Di bangku taman, hanya mengamati. Banyu mengangguk padanya, dan pria itu mengangguk kembali. Banyu melanjutkan latihannya. Jurus 1, jurus 2. Gerakan mengalir yang terlihat seperti tarian, tapi setiap putaran tangan menyembunyikan kuncian, setiap ayunan kaki menyembunyikan sapuan. Setelah 1 jam, Banyu basah kuyup oleh keringat. Dia berhenti. Napasnya teratur. Pria tua itu menghampirinya. Sudah bulat tekadmu? Tanyanya. Banyu mengangguk. Bagus, kata pria tua itu. Kungfu mereka, kekuatannya ada di pertunjukan, di teriakan, di tenaga yang terlihat. Jurus naga, jurus harimau. Pria tua itu menyentuh dada Banyu. Seni Emu, kekuatannya ada di sini. Tersembunyi. Jangan coba lawan naga dengan naga. Jangan lawan harimau dengan harimau. Lawan mereka dengan caramu. Pria tua itu menunjuk ke langit malam yang mendung. Lawan mereka seperti petir. Apa filosofi petir selatan, Kek? Banyu kecil bertanya pada kakeknya, Guru Harjono, belasan tahun lalu di beranda rumah mereka di Banyumas. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah. Guru Harjono menyeruput kopi jahenya. Petir itu apa, Nyu? Tanyanya balik. Banyu kecil berpikir. Suaranya keras, menakutkan, dan menyambar. Kakeknya tertawa. Itu yang kamu lihat. Tapi bukan itu intinya. Kakeknya menunjuk ke langit. Petir itu ada karena ada ketidakseimbangan. Ada muatan positif dan negatif yang terlalu lama menumpuk. Terlalu banyak panas. Terlalu banyak dingin. Alam tidak suka ketidakseimbangan. Jadi, dia mengirim petir untuk menyeimbangkan kembali. Banyu masih bingung. Jadi, kita harus menyambar orang, Kek? Hus, bukan. Kakeknya menjitak pelan kepalanya. Maksudnya, aliran petir selatan itu bukan aliran penyerang. Kita ini penyeimbang. Kita tidak mencari masalah.
Kita adalah orang yang paling sabar di ruangan. Kita menyerap, menyerap, menyerap. Guru Harjono mengambil 2 buah batu. 1 batu kali, 1 batu apung. Dia memberikan batu apung itu pada Banyu. Pukul ini. Banyu memukulnya. Batu itu pecah. Sekarang, pukul yang ini. Banyu memukul batu kali. Tangannya yang sakit. Aduh. Nah, kata kakeknya. Orang sombong. Orang yang suka pamer kekuatan. Mereka itu seperti batu apung. Kelihatannya besar, tapi dalamnya kopong. Sekali pukul, hancur. Orang sabar. Orang yang menyimpan ilmunya. Dia seperti batu kali. Keras. Silat kita, lanjut kakeknya, adalah ilmu batu kali. Kita menerima pukulan, kita menerima hinaan. Tapi kita tidak goyah. Kita tetap kokoh. Kita biarkan mereka lelah sendiri memukul kita. Jadi kita tidak pernah menyerang, kek? Tanya Banyu. Kita menyerang, kata Guru Harjono, matanya tiba-tiba menajam. Kita menyerang saat ketidakseimbangan itu sudah di puncaknya. Saat kesombongan sudah tidak tertolong. Saat ketidakadilan sudah keterlaluan. Dan saat kita menyerang, kita tidak menyerang seperti harimau yang menerkam. Kita menyambar seperti petir. Kakeknya berdiri. Dia mengambil posisi kuda-kuda rendah. Petir itu tidak pernah pamer. Dia tidak meraung-raung sebelum datang. Dia hanya ada. Tiba-tiba. Satu sambaran. Cepat. Dan setelah itu, kembali tenang. Banyu merenungkan filosofi itu di kamar kosnya di Hong Kong. Li Kang dan kelompoknya adalah ketidakseimbangan itu. Kesombongan mereka adalah muatan negatif yang menumpuk. Hinaan mereka pada TKI, pada Indonesia, adalah panas yang sudah di puncak. Dia sudah mencoba menjadi air. Dia sudah mencoba menjadi batu kali. Tapi mereka terus mendorong. Banyu sadar. Dia tidak akan bertarung melawan Li Kang. Dia akan menyeimbangkan Li Kang. Dia tidak akan menghancurkannya. Dia hanya akan menyadarkannya. Dengan satu sambaran. Dia membuka lemari kecilnya. Di bagian paling bawah, terbungkus kain batik, ada sebuah benda. Ikat kepala. Udeng khas Banyumasan. Peninggalan kakeknya. Pakailah ini kalau kamu sudah siap. Kata kakeknya sebelum meninggal. Bukan siap bertarung, tapi siap menjadi penyeimbang. Banyu mengambil udeng itu. Kainnya sudah sedikit lusuh, tapi motifnya masih jelas. Dia mengikatkannya di kepala. Terasa pas. Malam itu, Banyu berlatih dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi berlatih jurus fisik. Dia berlatih rasa. Dia duduk bersila, memejamkan mata, mendengarkan detak jantungnya, mendengarkan suara kota di luar. Dia mencari ketenangan di tengah badai. Dia sedang mengumpulkan muatannya. Grandmaster Chen berdiri di depan jendela ruang kerjanya yang menghadap ke halaman latihan. Dia tidak sedang minum teh. Dia sedang berpikir. Tantangan si TKI Banyumas itu menarik. Sangat menarik. Chen bukanlah Grandmaster biasa. Dia adalah generasi ke-34. Seorang master yang telah melihat ratusan gaya kungfu. Dia telah melihat seniman bela diri dari Jepang, Korea, Thailand, bahkan Brasil. Tapi ini, silat, dia hanya tahu sedikit. Dia pikir itu hanya tarian ritual, seperti yang dilakukan di film-film. Tapi apa yang dia lihat di halaman hari itu bukan tarian. Lompatan dari ketinggian 10 meter, mendarat dengan kuda-kuda sempurna tanpa cedera. Itu bukan hanya fisik, itu kontrol ki yang matang. Lalu tangkisannya. Tak pelak, Chen mengetahuinya sekarang, setelah dia mencari di buku-buku kuno di perpustakaannya. Itu adalah teknik memanfaatkan tenaga lawan. Sederhana, tapi sangat sulit dikuasai. Lalu, keputusannya untuk menantang Li Kang di turnamen. Itu cerdas. Sangat cerdas. Itu memindahkan pertarungan dari perkelahian jalanan yang kotor menjadi duel kehormatan yang diakui. Itu memaksa Li Kang untuk bermain sesuai aturan. Itu memberi si TKI waktu seminggu untuk bersiap. Anak ini bukan kuli biasa.
batin Chen. Dia memanggil Li Kang. Murid kesayangannya itu masuk, membungkuk dalam. Guru memanggil saya. Li Kang, kata Chen. Suaranya tenang tapi berat. Kamu menerima tantangan dari pekerja Indonesia itu. Benar, guru. Saya akan memberinya pelajaran. Dia sudah lancang, kata Li Kang. Nadanya masih sombong. Chen menghela napas. Kesombongan. Penyakit terbesar seorang seniman bela diri. Kamu meremehkannya. Guru? Dia hanya kuli. Gerakannya aneh. Seperti menari. Gerakan aneh itu, kata Chen tajam, menyelamatkan temannya dari tombakmu. Pendaratan aneh itu adalah sesuatu yang bahkan kamu, murid terbaikku, belum tentu bisa lakukan tanpa patah kaki. Dan tangkisan aneh itu, dia mengalihkan 100% tenagamu hanya dengan satu telapak tangan. Li Kang terdiam. Dia tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Aku membiarkanmu menggertaknya, lanjut Chen. Aku kira itu akan menempa mentalmu. Ternyata, itu hanya memperbesar egomu. Kamu melihat kulitnya yang kotor. Kamu tidak melihat gong, kekuatan, di dalam dirinya. Tapi, guru dia adalah batu penguji, Li Kang. Langit mengirimkannya padamu. Jika kamu bisa mengalahkannya dengan hormat, kamu akan naik tingkat. Tapi jika kamu melawannya dengan kebencian dan kesombongan, kamu akan hancur. Bukan oleh pukulannya, tapi oleh egomu sendiri. Li Kang menunduk. Apa yang harus saya lakukan, guru? Berlatih. Lupakan dia kuli. Lupakan dia orang Indonesia. Anggap dia lawan terberatmu. Dan Chen berhenti sejenak. Berdoa agar dia tidak serius. Perkataan terakhir itu membuat Li Kang merinding. Grandmasternya, yang tidak pernah memuji siapapun, baru saja menyiratkan bahwa si TKI itu berbahaya. Li Kang keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang sama sekali baru. Rasa takut. Hari turnamen tiba. Festival musim gugur. Halaman biara naga langit disulap menjadi arena besar. Ratusan orang datang. Turis, penduduk lokal, para master dari perguruan lain, dan tentu saja, sekelompok TKI yang datang khusus untuk mendukung Banyu. Mereka berkumpul di satu sudut, membawa bendera merah putih kecil. Amir dan Dadang ada di barisan paling depan. Suasananya meriah. Barongsai menari, genderang ditabuh. Turnamen ini adalah acara tahunan untuk memamerkan kehebatan murid-murid Shaolin. Biasanya, pesertanya dari biara sendiri atau perguruan kungfu lain. Pendaftaran Banyu sebagai independen, dengan afiliasi, pencak silat Banyumas, menjadi bahan gunjingan. Banyu berdiri di area peserta. Dia tidak memakai seragam silat yang mewah. Dia hanya memakai celana kerja hitamnya yang bersih, kaos putih polos, dan udeng Banyumasan di kepalanya. Kontras dengan peserta lain yang memakai seragam sutra warna-warni. Dia tampak salah tempat. Lihat, itu si kuli. Dia benar-benar datang. Berani juga dia. Tapi lihat pakaiannya, seperti mau ke sawah. Hahaha. Banyu mengabaikan bisikan itu. Dia memejamkan mata, mengatur napas. Dia bukan di Hong Kong. Dia di halaman rumahnya di Banyumas. Suara genderang itu adalah suara kodok di sawah. Suara penonton adalah suara angin di rumpun bambu. Li Kang berada di seberang arena, dikelilingi teman-temannya. Dia memakai seragam kebesarannya, jubah emas dengan bordiran naga. Dia menatap Banyu dengan tajam. Rasa takut yang dia rasakan seminggu lalu telah berubah menjadi kemarahan yang terfokus. Dia akan menghabisi Banyu dengan cepat. Babak penyisihan dimulai. Ada 32 peserta. Banyu mendapat giliran kelima. Lawannya adalah seorang murid junior Shaolin, bertubuh besar dan gempal. Peserta kelima. Dari perguruan lain, Wong Fei, melawan. Dari Indonesia, Banyu Wiratama. Penonton tertawa kecil melihat nama dan penampilan Banyu. Wong Fei membungkuk, lalu memasang kuda-kuda harimau. Banyu hanya berdiri tegak, lalu membungkuk sedikit. Kedua telapak tangan disatukan di depan dada.
Salam khas pencak silat. Mulai. Wong Fei langsung menerjang. Hiaa! Dia melancarkan pukulan cakar harimau ke wajah Banyu. Banyu, dengan tenang, hanya memiringkan kepalanya. Pukulan itu lewat sepersekian senti dari pelipisnya. Wong Fei kaget serangannya meleset. Dia menyerang lagi. Rentetan pukulan. Banyu tidak membalas. Dia hanya bergerak, melangkah ke samping, merunduk, memiringkan badan. Gerakannya minimalis, tapi sangat efektif. Wong Fei seperti memukul bayangan. Penonton yang tadinya tertawa, mulai terdiam. Gerakan Banyu aneh, tapi dia tidak terkena satu pukulan pun. Wong Fei mulai frustrasi. Napasnya terengah-engah. Dia mengumpulkan seluruh tenaganya dan melakukan tendangan berputar. Banyu, alih-alih mundur, malah maju. Dia masuk ke dalam putaran tendangan itu. Satu tangannya menahan kaki Wong Fei, dan di saat yang sama, dia menggunakan pinggulnya untuk mendorong Wong Fei. Itu bukan dorongan keras. Itu hanya dorongan untuk merusak keseimbangan. Wong Fei, yang tenaganya sudah habis untuk tendangan, kehilangan pijakan dan jatuh terjerembab keluar arena. Bruk, hening. Lalu wasit mengangkat tangan. Pemenang, Banyu Wiratama. Penonton bingung. Banyu tidak memukul. Dia tidak menendang. Dia hanya menghindar dan mendorong sedikit. Kok bisa menang? Banyu membungkuk ke arah Wong Fei, membantunya berdiri, lalu berjalan kembali ke sudutnya. Grandmaster Chen, dari singgasananya, mengelus janggutnya. Menarik. Dia menang tanpa melukai. Ilmu batu kali. Kemenangan pertama Banyu dianggap sebagai keberuntungan pemula. Lawannya dianggap ceroboh. Tapi di babak kedua, semua orang mulai serius. Lawan Banyu kali ini adalah Master Tai Chi, seorang pria parubaya yang gerakannya lambat tapi pasti. Mulai. Sang Master Tai Chi tidak menyerang. Dia hanya berdiri, tangan bergerak lambat, menunggu Banyu menyerang. Banyu juga tidak menyerang. Dia berdiri dalam kuda-kuda rendah. Selama 1 menit penuh, mereka hanya saling pandang. Penonton mulai gelisah. Ini pertandingan apa? Patung? Teriak seseorang. Tiba-tiba, Master Tai Chi itu bergerak. Tangannya meluncur seperti ular, mencoba meraih dan mengunci pergelangan tangan Banyu. Banyu, alih-alih menarik tangannya, malah mengikuti gerakan itu. Dia membiarkan tangannya ditangkap. Master itu kaget. Dia mencoba memutar dan membanting Banyu. Tapi tangan Banyu, yang tadinya lemas, tiba-tiba mengeras. Jari-jarinya balas mengunci pergelangan tangan si Master. Dan dengan satu gerakan sentakan kecil dari pinggul, Banyu membalikan kuncian itu. Sekarang si Master yang terkunci. Banyu tidak membantingnya. Dia hanya menahannya. Master Tai Chi itu mencoba melepaskan diri. Tapi kuncian Banyu, yang dipelajarinya dari jurus petir selatan, seperti jepitan baja. Semakin dia bergerak, semakin sakit. Setelah 10 detik, Master itu menyerah. Saya menyerah, katanya. Banyu melepaskan kunciannya dan membungkuk hormat. Terima kasih atas pelajarannya, Guru. Sekarang, penonton benar-benar terdiam. 2 kali menang, tanpa satu pukulan pun. Dia mengalahkan Master Tai Chi dengan Tai Chi. Bukan. Itu kuncian yang aneh, cepat dan mematikan. Di babak ketiga, semifinal, lawannya adalah murid terbaik kedua Shaolin setelah Li Kang. Namanya Fang. Spesialisasinya adalah jurus belalang sembah. Cepat, tajam, dan menyakitkan. Fang tidak meremehkan Banyu. Mulai. Fang langsung menyerang. Tangannya membentuk capit belalang, menyerang titik-titik vital Banyu. Mata, leher, dada. Banyu terkejut dengan kecepatannya. Dia terpaksa melompat mundur. Fang terus mendesak. Banyu sadar. Dia tidak bisa hanya menghindar. Lawan ini terlalu cepat. Dia harus menghentikannya. Saat Fang melancarkan serangan capit ke matanya, Banyu tidak menghindar. Dia menggunakan teknik yang disebut guntingan.
Dia merendahkan tubuhnya, dan kedua kakinya bergerak seperti gunting, menyapu kaki tumpuan Fang. Bersamaan dengan itu, tangannya tidak menangkis, tapi menepak, taplak, tangan Fang ke arah lain. Serak! Bruk! Fang jatuh terjungkal dengan sangat keras. Keseimbangannya hilang total. Dia mencoba bangun, tapi sapuan banyu tadi tepat mengenai mata kakinya. Dia tidak bisa berdiri. Wasit menghentikan pertandingan. 3 kemenangan. 3 gaya yang berbeda. Melawan harimau, dia menghindar. Melawan Tai Chi, dia mengunci. Melawan belalang, dia menyapu. Halaman biara itu hening. Siapa sebenarnya TKI ini? Banyu berjalan ke sudutnya. Amir memberinya minum. Gila, Nyu. Kamu hebat. Banyu hanya tersenyum tipis. Napasnya sedikit terengah. Belum selesai, Mir. Dia menatap ke seberang. Li Kang baru saja memenangkan semifinalnya di arena lain. Dengan brutal. Dia mematahkan lengan lawannya. Dan sekarang, tinggal mereka berdua. Final. TKI Banyumas melawan murid emas Shaolin. Narasi. Kita semua pernah di posisi Banyu, kan? Merasa direndahkan, diremehkan. Tapi kita tetap berusaha sabar. Tapi setiap kesabaran ada batasnya. Banyu sudah membuktikan nilainya di 3 babak. Coba kalian share di kolom komen. Apa sih yang bisa bikin kalian akhirnya bilang, cukup, dan memutuskan untuk maju? Sambil mikir, jangan lupa pencet like untuk semangat Banyu di babak final. Ada jeda 30 menit sebelum babak final. Arena dibersihkan. Penabuh genderang bersiap untuk pertarungan puncak. Li Kang kembali ke ruang ganti, dikelilingi pelatih dan teman-temannya. Mereka memijat bahunya, memberinya air, dan meneriakkan strategi. Habisi dia, Li Kang. Gunakan jurus naga. Ingat, dia cepat. Jangan beri dia ruang. Di sudut lain, Banyu duduk sendirian di bawah pohon beringin. Sama seperti saat dia makan siang dan dihina dulu. Amir dan Dadang ingin menghampiri. Tapi Banyu memberi isyarat untuk tidak mendekat. Dia perlu waktu sendiri. Dia memejamkan mata. Dia tidak memikirkan Li Kang. Dia tidak memikirkan strategi. Dia sedang berperang. Berperang dengan dirinya sendiri. Dia teringat kata-kata kakeknya. Silat itu penjaga, bukan perusak. Tapi untuk menang melawan Li Kang, dia mungkin harus merusak. Dia melihat bagaimana Li Kang menghabisi lawannya. Brutal. Li Kang akan datang padanya dengan niat mencederai. Filosofi petir selatan adalah penyeimbang. Tapi bagaimana jika ketidakseimbangan itu terlalu kuat? Haruskah dia tetap menjadi batu kali? Atau haruskah dia menjadi petir? Menjadi petir berarti melepaskan kekuatan penuh aliran petir selatan. Jurus-jurus yang kakeknya larang untuk digunakan kecuali nyawa taruhannya. Jurus yang bisa mematahkan sendi, merusak organ dalam. Jangan gunakan silat untuk menyakiti. Nyu, sekali kamu menyakiti orang karena benci, kamu akan kehilangan semuanya. Silatmu akan mati. Suara kakeknya terngiang lagi. Banyu membuka matanya. Dia melihat ke arah teman-teman TKI-nya. Mereka menatapnya dengan penuh harap. Mereka tidak mengharapkan dia menang. Mereka hanya mengharapkan dia berjuang. Menunjukkan bahwa mereka tidak lemah. Lalu dia melihat ke arah Li Kang. Dia melihat kemarahan di mata Li Kang. Kebencian. Kesombongan. Banyu sadar. Li Kang tidak jahat. Dia hanya tersesat. Dia tersesat dalam egonya. Dalam tuntutan biara. Dalam kesombongannya. Banyu menemukan jawabannya. Dia tidak akan bertarung untuk mengalahkan Li Kang. Dia tidak akan bertarung untuk mencederainya. Dia akan bertarung untuk menyadarkannya. Dia akan menjadi cermin. Dia akan menunjukkan pada Li Kang siapa dirinya yang sebenarnya. Dia akan menggunakan jurus petir selatan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunkan. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Dia berdiri. Dia merapikan udengnya. Dia berjalan menuju arena. Setiap langkahnya mantap. Perang batinnya telah usai.
Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Grandmaster Chen memperhatikan Banyu berjalan. Ada yang berbeda dari TKI itu. Jika tadi dia seperti air yang tenang, sekarang dia seperti langit sebelum badai. Tenang, tapi penuh muatan. Chen mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia tidak mau ketinggalan sedetik pun. Inilah saatnya. Babak final turnamen festival musim gugur. Suara pembawa acara menggema. Di sudut merah, kebanggaan biara naga langit. Juara bertahan 3 kali. Li Kang. Penonton di sisi biara bersorak. Li Kang melompat ke arena, melakukan salto ke belakang yang indah, mendarat dengan sempurna. Dia menatap Banyu dengan senyum meremehkan. Dan di sudut biru, sang penantang. Dari Banyumas, Indonesia, Banyu Wiratama. Hanya tepuk tangan kecil yang terdengar, sebagian besar dari blok TKI. Banyu hanya berjalan menaiki tangga panggung. Dia berdiri di hadapan Li Kang. Perbedaan mereka sangat kontras. Si jubah naga emas melawan si kaos putih polos. Wasit, yang tak lain adalah Grandmaster Chen sendiri, berdiri di tengah. Dia menatap kedua peserta. Turnamen ini adalah soal kehormatan, bukan kebencian. Tunjukkan seni kalian yang terbaik. Hormati lawan kalian. Dia menatap Li Kang saat mengatakan ini. Pertarungan dihentikan jika saya katakan berhenti, jika ada yang menyerah, atau jika ada yang tidak bisa melanjutkan. Mundur. Bersiap. Li Kang langsung memasang kuda-kuda. Kuda-kuda Shaolin yang kokoh. Kedua tangan membentuk cakar. Dia siap menerkam. Banyu, sebaliknya, hanya berdiri tegak, santai. Kedua tangan di samping tubuh. Dia tampak seperti orang yang sedang menunggu bus. Mulai. Chen membentak. Gong dibunyikan. Geng! Sesaat, tidak ada yang bergerak. Li Kang tidak langsung menyerang. Dia bingung dengan sikap Banyu. Kenapa dia tidak pasang kuda-kuda? Apa ini jebakan? Maju. TKI. Tunjukkan. Tarian monyet MU. Teriak Li Kang, mencoba memprovokasi. Banyu hanya tersenyum tipis. Silakan, tuan muda. Anda tuan rumah. Wajah Li Kang memerah. Dihina. Dia merasa dihina. Baik, matilah. Li Kang melesat. Kecepatannya luar biasa. Dia tidak menggunakan jurus harimau. Dia menggunakan jurus 5 bentuk hewan. Dia menyerang dengan cakar harimau, disusul dengan patukan ular, lalu hantaman beruang. Rentetan serangan brutal yang dirancang untuk menghancurkan lawan dalam 10 detik. Penonton menahan napas. Serangan itu terlalu cepat. Serangan Li Kang menghujani Banyu. Pukulan, tendangan, cakaran, sikutan. Banyu seperti perahu kecil di tengah badai. Tapi, dia tidak tenggelam. Banyu melakukan sesuatu yang tidak diduga. Dia tidak mundur. Dia tidak menghindar jauh. Dia malah masuk lebih dekat. Dia menempel pada Li Kang. Ini adalah strategi yang sangat berisiko. Melawan petarung Shaolin yang ahli serangan jarak dekat, Banyu malah memotong jarak. Setiap pukulan Li Kang, Banyu tangkis. Tapi tangkisannya aneh. Bukan tangkisan blok lawan blok. Dia menggunakan telapak tangannya untuk menggeser arah pukulan. Pukulan Li Kang yang seharusnya mengenai dada Banyu, bergeser sepersekian inci dan hanya mengenai angin di samping tubuh Banyu. Sikutan Li Kang yang mengarah ke pelipis, didorong sedikit ke atas sehingga hanya menyerempet udengnya. Bagi penonton, kelihatannya Banyu dihajar habis-habisan. Dia terdorong mundur. Langkahnya goyah. Hajar terus. Li Kang. Dia sudah habis. Amir dan Dadang di sudut penonton sudah menutup mata. Nyu. Tapi Grandmaster Chen melihat yang sebenarnya. Matanya terbelalak. Banyu tidak goyah. Dia sedang menari. Dia menari di antara hujan pukulan. Dia tidak terkena satu serangan pun secara telak. Setiap kali Li Kang menyerang, Banyu menggunakan momentum serangan itu untuk bergerak, menghemat energinya sendiri. Li Kang frustrasi. Dia merasa seperti memukul air. Pukulannya telak, tenaganya penuh, tapi tidak ada hasil.
Lawannya ini, licin seperti belut. Diam kau! Li Kang berteriak. Dia melompat mundur, mengambil jarak. Dia akan menggunakan jurus andalannya. Rasakan ini. Tendangan naga membelah langit. Li Kang melompat tinggi ke udara. Tubuhnya berputar. Satu kaki mengarah lurus ke dada Banyu. Ini adalah tendangan yang memenangkan final tahun lalu. Banyu melihat tendangan itu datang. Dia tidak punya tempat lari. Saat kaki Li Kang hampir mengenai dadanya, Banyu tidak menangkis. Dia melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Dia menjatuhkan dirinya ke belakang. Bukan jatuh biasa. Dia melakukan roll ke belakang, seperti gerakan senam lantai. Tendangan Li Kang meleset, hanya mengenai angin. Li Kang mendarat, sedikit kehilangan keseimbangan karena tenaganya habis untuk tendangan. Banyu, dari posisi jatuhnya, tidak langsung berdiri. Dia menyapu. Kakinya berputar di lantai, mengincar kaki tumpuan Li Kang. Sapuan yang sama yang dia gunakan di semifinal. Li Kang, yang sudah mengantisipasi ini, melompat mundur. Tidak kena. Ejeknya. Banyu berguling dan berdiri. Dia masih tenang. Tapi Li Kang sudah di atas angin. Dia merasa lawannya hanya bisa menghindar dan menjatuhkan diri. Sudah selesai main-mainnya, TKI. Li Kang berjalan perlahan mengelilingi Banyu. Kamu hanya bisa lari dan berguling seperti pengecut. Mana jurusmu? Tunjukkan padaku. Banyu hanya diam. Dia sedang membaca. Li Kang. Dia sudah melihat jurus harimau, jurus ular, jurus naga. Dia sudah tahu pola serangan Li Kang. Tidak mau bicara. Li Kang kesal karena lawannya tetap tenang. Mungkin ini akan membuatmu bicara. Li Kang berhenti di depan Banyu. Dia tidak menyerang. Dia meludah. Ludahnya mendarat tepat di sepatu kerja Banyu yang kotor. Hening. Itu adalah penghinaan tertinggi. Di atas arena kehormatan. Di depan Grandmaster. Di depan ratusan penonton. Amir dan Dadang melompat dari kursi mereka. Kurang ajar. Penonton Shaolin pun terkejut. Itu perbuatan yang tidak satria. Grandmaster Chen mengerutkan kening. Li Kang. Desisnya. Banyu menatap ludah di sepatunya. Lalu dia mendongak. Dia menatap mata Li Kang. Untuk pertama kalinya di pertarungan itu, Banyu berbicara. Kenapa? Tanyanya pelan. Karena kamu tidak pantas di sini. Balas Li Kang. Kamu hanya kotoran di bawah sepatuku. Kamu dan tarian monyet MU. Banyu mengangguk pelan. Aku mengerti. Dia lalu melakukan sesuatu. Dia melepas udeng di kepalanya. Dia melipatnya dengan rapi. Lalu dia meletakkannya di sudut arena. Apa yang dia lakukan? Bisik penonton. Lalu Banyu berdiri. Dia memasang kuda-kuda. Tapi ini bukan kuda-kuda santai seperti tadi. Ini adalah kuda-kuda petir. Endah. Tangan kirinya terbuka di depan dada. Tangan kanannya mengepal di pinggang. Udara di sekitar Banyu terasa berbeda. Jika tadi dia adalah air, sekarang dia adalah awan badai. Baik, kata Banyu. Suaranya rendah dan berat. Kamu ingin melihat jurusku? Aku tunjukkan. Li Kang merasakan perubahan itu. Bulu kuduknya berdiri. Lawan di depannya tiba-tiba terasa berbahaya. Tapi egonya menolak untuk takut. Bacot. Mati. Li Kang menyerang lagi. Kali ini dengan seluruh kekuatan yang dia punya. Dia tidak peduli lagi dengan teknik. Dia hanya ingin menghancurkan Banyu. Dia melancarkan pukulan lurus ke wajah Banyu. Dan saat itulah petir menyambar. Banyu tidak mundur. Dia tidak menghindar. Dia maju. Gerakannya begitu cepat. Li Kang bahkan tidak bisa melihatnya. Yang dia tahu, pukulannya tidak sampai. Tangan kiri Banyu yang terbuka, tak pelak, sudah menempel di pergelangan tangannya. Bukan menahan, tapi menempel. Dan tangan kanan Banyu, yang tadinya di pinggang, melesat maju. Itu bukan pukulan. Itu bukan cakaran. Itu adalah jurus petir selatan.
3 jari Banyu, telunjuk, tengah, dan manis, menyatu, lurus dan kaku. Menyambar titik vital di bawah tulang rusuk Likang. Titik solar plexus. Jab. Tidak ada suara keras. Hanya suara, tok, pelan. Seperti jari mengetuk buah kelapa. 1 detik. 2 detik. Wajah Likang yang tadinya penuh kemarahan berubah menjadi kaget. Lalu bingung. Dia mencoba menarik napas. Tidak bisa. Seluruh udara di paru-parunya seperti tersedot keluar. Tenaganya hilang. Seluruh kekuatannya, akumulasi latihan belasan tahun, hilang dalam sekejap. Tangan Banyu yang menempel di pergelangan tangannya, kini berputar sedikit. Krak. Kuncian sendi yang sempurna. Tangan Likang yang tadinya kuat, kini lemas tak bertenaga. Likang menatap Banyu. Matanya membelalak ngeri. Banyu menatapnya balik. Tidak dengan kebencian. Dengan kasihan. Lalu Banyu mendorongnya pelan. Likang, si murid emas Shaolin, sang juara bertahan, yang kekar dan sombong rubuh. Dia tidak terbang. Dia tidak terlempar. Dia hanya ambruk. Seperti boneka yang putus talinya. Dia berlutut, memegangi dadanya, terbatuk-batuk, mencoba menghirup udara. Tapi dia tidak bisa. Narasi. Dan, ya, ini dia. Jurus petir selatan. Akhirnya keluar juga. 1 sambaran. Cepat, tepat, dan mematikan. Kalau kalian dari tadi nungguin momen ini, kalau kalian dukung Banyu dan bangga sama pencak silat, sekarang waktunya. Hancurkan tombol like dan share video ini. Biar satu dunia lihat, TKI kita, silat kita, bukan main-main. Hening. Keheningan total. 100 orang di arena. 1000 orang di halaman biara. Tidak ada yang bersuara. Suara genderang berhenti. Suara angin pun seperti ikut berhenti. Mereka semua melihat hal yang sama. Likang, idola mereka, berlutut di tanah, terbatuk dan tidak bisa berdiri. Dan Banyu, si TKI, berdiri tegak di hadapannya. Tidak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Tidak ada pukulan keras. Tidak ada tendangan memutar. Tidak ada darah. Likang hanya kalah. Banyu tidak bersorak. Dia tidak mengangkat tangannya. Dia hanya berdiri. Napasnya tenang. Dia lalu berjalan ke sudut, mengambil udengnya, dan memakainya kembali. Lalu dia berjalan ke arah Likang. Likang, yang akhirnya bisa bernapas sedikit, mendongak. Dia melihat Banyu mengulurkan tangan. Dia ragu. Tapi Banyu tetap di sana. Menunggunya. Dengan gemetar, Likang menyambut uluran tangan itu. Tangan yang sama, tangan kapalan seorang kuli, yang beberapa minggu lalu dia hina. Tangan itu kini menariknya berdiri. Kamu. Likang terbatuk. Apa-apa itu? Jurus petir selatan. Jawab Banyu pelan. Aku tidak memukulmu. Aku hanya meminjam napasmu sejenak. Tenang saja. Setelah 5 menit, tenagamu akan pulih. Likang menatapnya tak percaya. Dia dikalahkan, tapi tidak dicederai. Lawannya bisa saja mematahkan rusuknya. Bisa saja menghancurkan sendinya. Tapi dia memilih untuk tidak. Dia baru saja dipermalukan di depan semua orang. Tapi anehnya dia tidak merasa benci. Dia merasa takjub dan malu. Malu pada kesombongannya. Malu pada ludahnya. Grandmaster Chen adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan. Dia berjalan perlahan ke tengah arena. Wajahnya tidak bisa dibaca. Dia berdiri di antara Banyu dan Likang. Dia menatap Likang. Kamu mengerti sekarang? Tanyanya pelan. Likang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya mengerti, guru. Dia tahu dia tidak hanya kalah dalam pertarungan. Dia kalah dalam segala hal. Seni, mental, dan kehormatan. Chen mengangguk. Dia lalu beralih ke Banyu. Seluruh biara menahan napas. Apa yang akan dilakukan Grandmaster? Menghukum TKI ini karena mempermalukan murid terbaiknya? Chen menatap Banyu. Dari atas sampai bawah. Dia melihat udeng Banyumasan.
Dia melihat kaos putih sederhana. Dia melihat tangan yang kapalan. Lalu, Grandmaster Chen, pemimpin biara naga langit, Master Kungfu terhormat, membungkuk. Bukan bungkukan biasa, tapi bungkukan hormat yang dalam. 90 derajat. Salam tertinggi dalam dunia persilatan. Penonton ternganga. Tuan Banyu, kata Chen, suaranya jelas terdengar di keheningan itu. Hari ini, kamu telah memberi kami pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran tentang kerendahan hati. Pelajaran tentang rasa hormat. Dan Chen menatap lurus ke mata Banyu. Pelajaran tentang seni bela diri yang sesungguhnya. Itu tadi indah. Banyu, yang kaget melihat Grandmaster membungkuk, buru-buru membungkuk lebih dalam. Saya hanya membela diri, Tuan. Maaf jika sudah lancang. Chen tertawa. Tawa yang tulus. Lancang? Hahaha. Tidak, kamu tidak lancang. Kamu adalah petir yang menyambar di siang bolong, membangunkan kami semua yang tertidur dalam kesombongan. Dia berbalik menghadap murid-muridnya. Kalian semua lihat, teriaknya. Inilah hasilnya jika kalian berlatih kungfu tapi melupakan wude, moralitas ksatria. Kalian menjadi sombong. Kalian meremehkan orang lain karena pakaiannya, pekerjaannya, atau negaranya. Dia menunjuk Banyu. Orang ini, orang yang kalian tertawakan sebagai penari monyet. Dia memiliki gong yang lebih dalam, ki yang lebih murni, dan hati yang lebih mulia dari kalian semua. Dia mengalahkan Li Kang, lanjut Chen. Tapi dia tidak mencederainya. Dia punya 1000 kesempatan untuk mematahkan tangan Li Kang, tapi dia tidak melakukannya. Dia menang dengan kehormatan. Itulah kungfu yang sejati. Kata-kata Grandmaster Chen menghantam para murid Shaolin lebih keras dari pukulan Banyu. Mereka semua menundukkan kepala. Malu. Li Kang, yang berdiri di sebelah Banyu, gemetar. Bukan karena takut. Karena rasa hormat. Dia berbalik menghadap Banyu. Dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan seumur hidupnya. Dia berlutut. Satu kaki di depan. Dan membungkuk hormat ala ksatria. Tuan Banyu, katanya. Suaranya serak. Saya minta maaf. Saya telah menghinamu. Menghina teman-temanmu. Dan menghina negaramu. Saya sombong. Saya buta. Banyu kaget. Dia segera menarik Li Kang untuk berdiri. Jangan begini, Tuan Muda. Berdirilah. Tidak, kata Li Kang. Saya harus melakukan ini. Dia tetap berlutut. Terima kasih. Terima kasih sudah menyadarkan saya. Jurusmu luar biasa. Banyu tersenyum. Jurus kita sama. Hanya beda cara. Berdirilah. Kita ksatria. Ksatria tidak berlutut. Banyu membantu Li Kang berdiri. Di depan ribuan orang, Banyu menepuk bahu Li Kang. Kamu petarung yang hebat. Latihanmu keras. Aku bisa merasakannya. Ini adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di biara itu. Si pemenang menghibur si pecundang. Si TKI merangkul si murid emas. Grandmaster Chen tersenyum. Baik. Pertarungan selesai. Dia mengangkat tangan Banyu. Pemenang turnamen tahun ini. Dari Banyumas, Indonesia. Banyu Wiratama. Tidak ada tawa kali ini. Yang ada adalah tepuk tangan. Dimulai dari satu orang. Pria tua tukang sapu yang ternyata adalah salah satu tetua biara. Lalu Amir dan Dadang. Lalu perlahan, seluruh murid Shaolin. Mereka bertepuk tangan. Bukan untuk kemenangan Banyu. Tapi untuk pelajarannya. Untuk kerendahan hatinya. Untuk silatnya. Tepuk tangan itu membahana. Mengguncang biara naga langit. Banyu tidak diizinkan pulang. Grandmaster Chen bersikeras mengundangnya untuk minum teh di ruang pribadinya. Ruangan yang sama tempat dia menegur Li Kang. Amir, Dadang, dan Udin juga diundang. Mereka duduk di bantal sutra. Merasa sangat canggung.
Ini pertama kalinya mereka minum teh yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji mereka sebulan. Silakan minum, kata Chen sambil menuangkan teh. Teh oolong ini spesial. Ditanam di gunung yang sama dengan biar Tuan. Banyu menyeruput tehnya. Enak, Tuan. Panggil saya Chen, kata Grandmaster. Tuan Banyu, jurusmu tadi, petir selatan. Aku pernah membacanya. Aliran yang hampir punah. Diciptakan untuk melawan penjajah. Benar. Banyu terkejut. Benar. Tuan Chen. Kakek saya yang mengajari. Dia bilang ini silat untuk wong cilik, orang kecil. Untuk melindungi diri, bukan untuk pamer. Kakekmu orang yang bijak, kata Chen. Dia mengajarimu hal yang paling sulit. Kapan harus menggunakan kekuatan? Dan yang lebih sulit lagi, kapan harus menahannya? Chen memandang Banyu. Kamu menahannya. Sampai saat Li Kang meludah. Kenapa? Banyu menunduk. Meludah, di budaya kami. Itu penghinaan yang sangat besar, Tuan. Bukan hanya pada saya. Tapi pada udeng yang saya pakai. Pada warisan kakek saya. Saya tidak bisa membiarkannya. Tapi kamu tetap tidak mencederainya, kata Chen. Kenapa? Kamu bisa saja mematahkan rusuknya. Apa gunanya? Kata Banyu. Jika saya mematahkan rusuknya, saya akan memuaskan amarah saya. Tapi saya akan kalah. Kalah dari diri saya sendiri. Kakek saya bilang, musuh terbesar bukan orang di depan kita, tapi amarah di dalam dada kita. Chen terdiam lama. Dia meletakkan cangkir tehnya. Saya sudah menjadi Grandmaster selama 40 tahun. Saya sudah bertemu ribuan petarung. Hari ini, saya merasa seperti murid baru. Dia berdiri dan membungkuk lagi. Tuan Banyu, maukah Anda mengajar di sini? Mengajar murid-murid saya. Bukan teknik, tapi filosofi. Filosofi petir selatan. Banyu, Amir, Dadang, dan Udin tersedak teh mereka bersamaan. Tawaran itu mengguncang Banyu. Mengajar di biara Shaolin? Dia? Seorang TKI kuli bangunan? Ini adalah kehormatan yang tidak terbayangkan. Gajinya pasti besar. Dia bisa memboyong ibu dan adik-adiknya ke Hong Kong. Amir dan Dadang menatapnya dengan mata berbinar. Gila, Nyu. Terima, Nyu. Kamu jadi master di sini. Banyu terdiam sejenak. Dia memandang keluar jendela. Dia melihat gedung-gedung pencakar langit. Tapi dingin. Dia tersenyum pada Grandmaster Chen. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya, Tuan Chen. Saya tidak akan pernah melupakannya. Jadi, Anda terima? Tanya Chen. Banyu menggeleng pelan. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bisa. Chen kaget. Amir dan Dadang hampir pingsan. Apa? Nyu, kamu gila? Teriak Amir. Kenapa? Tanya Chen. Gajinya. Ini bukan soal gaji, Tuan. Potong Banyu lembut. Filosofi petir selatan kakek saya bilang, akarnya ada di bumi. Di tanah kami. Di sawah. Di Banyumas. Banyu memandang tangannya yang kapalan. Saya ini kuli, Tuan. Dan saya bangga jadi kuli. Tapi saya juga seorang petani. Hati saya ada di sana. Di rumah. Saya belajar silat bukan untuk jadi master di negeri orang, lanjut Banyu. Saya belajar silat untuk menjaga apa yang saya cintai di rumah. Saya tidak bisa mengajar filosofi petir selatan di sini, karena petir saya muatannya dari rumah. Grandmaster Chen menatapnya lama. Lalu dia tersenyum. Senyum yang tulus dan penuh pengertian. Itulah jawaban paling, petir selatan, yang pernah aku dengar. Dia mengangguk. Aku mengerti. Kamu bukan hanya menguasai jurusnya. Kamu adalah jurus itu. Baiklah, kamu boleh pulang. Kapan kontrakmu selesai? Minggu depan, Tuan. Bagus, kata Chen. Tapi sebelum kamu pulang, ada satu hal lagi. Seminggu kemudian, Banyu, Amir,
Dadang, dan Udin sedang di bandara, siap untuk check-in. Kontrak mereka sudah selesai. Mereka akan pulang ke Indonesia. Tiba-tiba, ada keributan di lobi keberangkatan. Sekelompok orang berseragam abu-abu berjalan masuk. Murid-murid Shaolin, dipimpin oleh Li Kang. Amir dan Dadang langsung pasang badan di depan Banyu. Mau apa lagi mereka? Tapi Li Kang tidak membawa kebencian. Dia membawa sebuah kotak kayu besar yang dipernis. Di belakangnya, murid-murid lain membawa berbagai macam bingkisan. Tuan Banyu, panggil Li Kang. Banyu tersenyum. Li Kang, mau apa? Li Kang membungkuk hormat. Kami dengar Anda mau pulang. Kami datang untuk mengantar. Dia memberikan kotak kayu itu pada Banyu. Ini, dari kami semua. Tanda persahabatan. Banyu membukanya. Di dalamnya, sebuah plakat kayu berukir indah. Ditulis dalam kaligrafi Mandarin dan aksara Jawa. Untuk saudara kami, Banyu Wiratama, Master Penyeimbang, dari Biara Naga Langit. Selamat jalan, Guru Banyu, katanya tulus. Perlahan, semua murid Shaolin di belakangnya melakukan hal yang sama. Mereka semua memberi salam pencak silat. Di tengah lobi bandara Hong Kong, para turis dan penumpang lain ternganga. Pemandangan yang luar biasa. Murid-murid Shaolin memberi hormat pada seorang TKI berkaos oblong. Banyu tersenyum. Dia balas memberi hormat. Jaga diri, Li Kang. Berlatihlah. Tapi jangan lupakan hatimu. Saya tidak akan lupa, janji Li Kang. Pesawat mendarat di Jakarta. Banyu melanjutkan perjalanan dengan bus, lalu ojek, sampai akhirnya tiba di desa kecilnya di Banyumas. Dia turun dari ojek, mencium aroma tanah basah yang dia rindukan. Ibu! Ibunya berlari keluar dari rumah panggung sederhana mereka. Banyu, anakku, kau mulih, Le. Kamu pulang, nak. Mereka berpelukan lama. Adik-adiknya berlarian keluar, memeluk kakinya. Banyu menangis. Tangisan rindu yang akhirnya tuntas. Dia pulang. Dia berhasil. Uang, bonus, dari Grandmaster Chen lebih dari cukup untuk merenovasi rumah dan membuka usaha kecil. Dia tidak lagi kembali ke Hong Kong. Dia menepati janjinya. Dia membuka warung kelontong kecil di depan rumahnya. Dan di halaman samping, dia membuat sasana latihan sederhana dari bambu. Sore hari, setelah mengurus warung, dia tidak lagi berlatih sembunyi-sembunyi. Dia berlatih bersama anak-anak desa. Ayo, kuda-kudanya yang benar. Nancep, teriaknya, menirukan suara kakeknya. Anak-anak tertawa, tapi mereka berlatih dengan semangat. Setahun berlalu, warung Banyu ramai. Sasananya semakin banyak murid. Dia tidak hanya mengajar silat, dia mengajar bahasa Inggris, matematika, dan yang paling penting kerendahan hati. Suatu hari, Pak Pos datang membawa paket. Dari Hong Kong. Banyu membukanya. Di dalamnya ada foto. Foto Li Kang, berdiri di depan Biara Naga Langit. Tapi dia tidak sendirian. Dia bersama sekelompok anak-anak TKI. Dia mengajar mereka kungfu. Gratis. Di baliknya, ada surat. Guru Banyu, apa kabar? Saya harap Anda baik-baik saja. Seperti yang Anda lihat, saya mencoba menjadi penyeimbang di sini. Saya mengajar anak-anak pekerja migran, agar mereka bisa menjaga diri, dan agar saya tidak lupa daratan. Grandmaster Chen titip salam. Dia bilang, teh olongnya tidak seenak dulu sejak Anda pergi. Terima kasih atas pelajarannya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Salam dari muridmu, Li Kang. Banyu tersenyum. Dia menempel foto itu di dinding warungnya. Di sebelah plakat kayu dari biara. Beberapa tahun kemudian, nama Banyu Wiratama mungkin tidak dikenal di dunia. Dia bukan master besar yang masuk TV. Dia tidak kaya raya. Tapi di desanya, dia adalah pahlawan. Dia adalah guru. Dia duduk di teras rumahnya yang kini sudah magrong-magrong. Bagus. Minum kopi jahe.
Persis seperti kakeknya dulu. Dia melihat anak-anak didiknya berlatih jurus petir selatan. Gerakan mereka lincah, penuh semangat. Dia teringat Hong Kong. Dia teringat Li Kang. Dia teringat Grandmaster Chen. Kemenangan terbesarnya bukanlah saat dia mengalahkan Li Kang di arena. Kemenangan terbesarnya adalah saat dia bisa mengalahkan egonya sendiri. Saat dia memilih untuk tidak membenci. Saat dia memilih untuk pulang. Pria tua tukang sapu di Taman Hong Kong itu benar. Kamu air. Atau kamu api? Banyu tersenyum. Dia adalah air. Yang menyejukkan. Dan dia adalah petir. Yang menyambar hanya saat dibutuhkan. Dia adalah petir selatan. Cerita Banyu adalah cerita tentang kita semua. Cerita tentang TKI, tentang pekerja, tentang orang-orang kecil yang sering diremehkan. Tapi Banyu mengajarkan kita sesuatu. Bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh pekerjaan kita, pakaian kita, atau dari mana kita berasal. Nilai diri kita ditentukan oleh hati kita. Oleh kerendahan hati kita. Oleh keberanian kita untuk berdiri tegak saat kehormatan kita diinjak-injak. Banyu adalah bukti bahwa tarian aneh bisa jadi jurus mematikan. Bahwa kuli rendahan bisa jadi master yang dihormati. Bahwa pencak silat, warisan leluhur kita, bukanlah sesuatu yang kuno, tapi sesuatu yang hidup dan punya filosofi yang luar biasa. Mungkin di antara kita ada banyu-banyu lain. Di Hong Kong, di Malaysia, di Arab Saudi, atau mungkin di kantor kita sendiri. Orang-orang pendiam yang menyimpan kekuatan besar. Kekuatan untuk sabar. Kekuatan untuk berani. Dan kekuatan untuk memaafkan. Narasi penutup. Cerita Banyu mungkin berakhir di sini, di teras rumahnya di Banyumas. Tapi semangatnya semangat petir selatan. Jangan sampai berakhir. Apa pelajaran terbesar yang kalian ambil dari perjalanan Banyu? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka, kalau kalian bangga jadi orang Indonesia, kalau kalian menghargai perjuangan para pahlawan devisa kita, jangan lupa untuk like cerita ini. Share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu bahwa silat kita itu keren. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini, karena masih banyak pahlawan Indonesia tersembunyi di luar sana yang ceritanya harus kita angkat.